Di video kali ini kita akan mendengarkan paparan Menpan RB terkait proses pengangkatan khususnya juga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sedangkan untuk jadwal terbaru di sini akan dimulai di minggu keempat bulan Mei ini. Siap-siap Bapak Ibu untuk menjadi ASN di tahun ini karena memang aturan sudah jelas. Di akhir Desember ini sudah selesai semua. Mari simak video ini sampai selesai. Tetapi soalnya adalah soal penempatan, ya. Formasi sudah disiapkan di seluruh kabupaten kota. Sayangnya, setelah dinas setahun, waduh Pak, orang tua kami sakit, kami ingin mendekatkan dengan keluarga. Walhasil dari kabupaten pengen pindah ke kota. Ini terjadi se-Indonesia. Kalau enggak datang ke Pak Bupati, datang ke Pak Deputi perbatasan, waduh Pak Bang, ini kami ini udah lama di sini. Ini yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Problem ASN kita bukan hanya problem kekurangan orang, tapi soal distribusi. Ya, soal distribusi. Maka yang numpuk adalah Jawa dan juga kota-kota lain di seluruh Indonesia. Nah, kemarin ada formasi kosong, 100.000 lebih formasi kosong di 3T. Maka tahun ini kami usul kepada Bapak Presiden akan ada insentif bagi mereka yang ditugaskan di 3T untuk masa dan waktu tertentu. Sehingga nanti kabupaten di wilayah Kalbar ini kan ada yang 3T ini Pak. Maka nanti Bapak usulkan terkait dengan formasi untuk 3T sehingga mereka nanti akan dapat insentif. Tahun ini ada 2,3 juta ASN yang kita siapkan, 1,8 untuk tenaga non ASN. Jadi Bapak mesti siapkan yang terdata di database beres, terutama yang terkait dengan PHK 2. Ini kita selesaikan tahun ini, ya. Dan tahun ini tahun terbesar untuk merekrut fresh graduate. Ya, kurang lebih 600.000 fresh graduate, 200.000 untuk IKN. Jadi Bapak Presiden melihat potret pemindahan ibu kota di dunia ini rata-rata lambat. Ya, kalau Bapak main ke Canberra di Australia cukup lambat, 30 tahun masih sepi dan seterusnya. Brasilia dan seterusnya. Maka Presiden menginstruksikan kepada kami proses rekrutmen. Sekarang 200.000 non ASN direkrut untuk ke IKN, luar biasa. Tapi mereka punya kualifikasi talenta-talenta yang bagus untuk kita pindahkan di sana. Tapi kemarin, besok di minggu depan di Ratas kami akan sampaikan ada usul, karena kalau talenta digital dibuka terbuka dan kompetisi sistem CAT, ini khawatir putra-putri Kalimantan tidak tertampung di IKN. Maka kita sedang mengusulkan, Ibu, ada afirmasi, tinggal persentasenya nanti akan diputuskan di Ratas. Jadi misalnya ada 2.000 putra-putri Kalimantan melamar, nanti dari afirmasi itu berapa persen, nah dicari yang terbaik dari 2.000 tadi yang akan dipisahkan dengan yang melamar dari provinsi dan kabupaten lain. Inilah prioritas yang akan kita beresin, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beresin ini, tenaga kesehatan, tenaga guru dan lain. Sayangnya kabupaten kota banyak tidak mengusulkan tenaga fresh graduate ke kami. Padahal ini kesempatan belum tentu terulang. Padahal fresh graduate ini untuk mengisi talenta digital, untuk mengisi auditor, karena Bapak itu rata-rata kekurangan auditor ini, ya toh? Inspektorat Bapak kekurangan orang, karena itu untuk membantu tata kelola di kabupaten kota. Sayangnya Pak Gubernur, mereka belum usulkan ini. Bapak berarti nanti tidak punya kesempatan untuk mengusulkan lagi, ya. Tolong Bapak cek lagi, sudah mengusulkan belum? Sebenarnya udah terakhir tutup kemarin, siapa tahu nanti ada formasi yang kosong dari tahap pertama, Bapak akan bisa dipenuhi di tempat itu. Startup sekarang sudah merubah, bukan kesarjanaan yang menjadi ukuran menjadi pegawai di startup, tapi kemampuan mendevelop sistem. Inilah Mbak sekalian, kita sedang rumuskan, Pak Deputi dari Kemendagri dan seluruhnya, Bappenas. Pak Pratik bercerita kepada saya, di UGM itu yang top ahli IT-nya bukan lulusan teknik informatika, tapi jurusan filsafat. Kalau ini terjadi, seleksi PNS harus jurusan teknik informatika, anak yang top-top jurusannya tidak linear langsung kepangkas. Misalnya ada orang Singkawang, Pak, ini di Singkawang ini ada anak IPB jurusan agrowisata, tapi IT-nya top. Tapi begitu ini ijazahnya langsung terpangkas di syarat-syarat. Ada nggak yang begini Pak sekalian? Ada. Ada anak jurusan dari IAIN jurusan Usuluddin. Itu IT-nya top ngalahkan anak teknik informatika. Itu yang terjadi di beberapa startup kita. Nah inilah yang sedang akan dipecahkan Pak Deputi. Ini nggak gampang. Kami siang malam rapat. Nah kita lihat, saya ingin lompat-lompat karena waktunya pendek. Persetujuan prinsip formasi ini jumlah lulusan 1,5 Pak sekalian. Ini usulannya kita penuhi semua. Kita lihat persetujuan formasi instansi pemerintah di Kalbar. Kita lihat ini teman-teman sekalian yang CPNS
ada yang mengusulkan cuma 50, ada yang 255 seperti Landa, kemudian Melawi 223 dan seterusnya. Kita lihat ini, yang P3K-nya banyak tapi kadang takut CPNS-nya. Nah, Bapak mesti urus memang ini, termasuk juga Kota Pontianak ada 388 yang diusulkan. Harapan saya dari 388 Bapak harus siapkan talenta digital Bapak yang perlukan. Karena kalau tidak, Bapak nanti tidak akan banyak menyelesaikan masalah. Auditor, ya, auditor jangan lupa. Bapak yang cuma mengusulkan 60 pasti kesulitan nanti ini. Di Provinsi Kalbar emang auditornya cukup, Pak Gubernur. Padahal waktu itu bagian SDM-nya sudah kita zoom, kita jelasin kebutuhan yang Bapak mesti rekrut. Bapak ke depan kalau tidak nanti akan ngerekrut orang terus karena talenta digitalnya nggak cukup. Nah, kenapa cuma ngusulin 60? Memang kadang pengadaan orang SDM ini tidak menarik. Yang menarik tetap pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau pengadaan barang jasa langsung suruh paparan itu. Tapi kalau pengadaan ASN nggak disuruh paparan setelah dikumpulkan Menpan RB. Padahal ini adalah kunci Bapak Ibu sekalian untuk mendorong, menyelesaikan berbagai masalah kerakyatan. Presiden sudah memerintahkan kepada kita tidak boleh satu inovasi satu aplikasi. Jadi saya ini Pak, saya sampaikan di mana-mana, tiba-tiba saya sebagai Menpan RB diperintahkan Presiden lewat Perpres mengkoordinasi perwujudan sistem pemerintah berbasis elektronik. Setelah saya maju waktu itu Pak Menteri Bappenas sampaikan, Pak Anas, ini Perpres SBY belum taken oleh Presiden, udah 2 tahun. Begitu kami masuk, kami temui Pak Luhut semua, kami jelaskan, Alhamdulillah Presiden kami masuk 2 bulan diteken Perpres SBY. Tapi kemudian kami diminta menjadi koordinator. Saya sering sampaikan di mana-mana, saya tidak punya expert detail tentang kemampuan digital. Ya, tidak punya. Tetapi kemudian saya berpikir saya memerlukan konsultan hebat yang sudah pernah bekerja di situ. Alhamdulillah, saya begitu ditunjuk Presiden, Pak Tony Blair datang ke kantor. Pak Tony Blair meyakinkan kepada saya, tidak ada cara untuk melipat gandakan pencapaian pembangunan nasional dan kepuasan rakyat kecuali dengan digitalisasi. Dan di situ semakin yakin. Dan kemudian kami oleh Pak Tony Blair diajak ke Inggris. Bagaimana Inggris mentransformasi digital yang kendala-kendalanya juga tidak mudah. Yang sekarang diterapkan di persemakmuran di dunia, Australia, Singapura dan seterusnya. Kemudian saya diajak oleh beliau ke Estonia sebagai negara terbaik penerapan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, dan kemudian kami dengan tim belajar cepat bagaimana negara-negara itu mengeksekusi sistem ini. Sebelumnya kami meyakinkan di Ratas bahwa SPBE ini menjadi contoh bagaimana negara-negara hebat itu 20 negara hebat yang SPBE-nya terhebat. Bapak sekalian, 20 negara terbaik, Denmark, Finland, semua ini mereka SPBE-nya terbaik. Semakin bagus SPBE-nya, pasti pencapaiannya semakin bagus.